Konsep pasar bagaimana? Jangan lagi pasar itu masyarakat itu cicilan toko atau warung atau kios dengan biaya yang sangat mahal. Bapak bagaimana arahnya? Kalau dinas hanya duduk diam di kantor dan Pak Wali yang kerusak-kerusuk ke pasar, ngapain ada dinas kalau gitu, Pak? Harus bisa nunjukin ini ada uang yang keluar dari para pedagang. Impact-nya apa nih buat para pedagang? Faktanya hari ini pasar itu sumber regulasi atau variabel pelakunya itu ada dua. Pertama pemerintah, yang kedua preman. Mampu nggak sih pemerintah Kota Sukabumi ngelola pasar? Untuk visi utamanya ingin membangun kepemudaan ya. Jadi karena kepemudaan di Kota Sukabumi itu keterlibatan pemuda itu baru 20%. Kan sekarang pandangan pemerintah itu secara birokrasi anak muda itu ya yang ada di KNPI. Kelebihan anak muda itu tidak perlu dibayar. Mereka tuh cuma menginginkan pengalaman. Pemuda, walaupun judulnya bukan kunjungan kerja, ketika mereka main keluar kota, mereka mendapatkan ide dan menerapkan di sini. Nah, kadang kita harus juga tahu bahwa anak muda ini nggak suka dengan hal-hal yang terlalu elit. Solusi ditemukan di lapangan, bukan di meja, bukan di data-data. Ya, betul. Karena tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya udah sama 3 orang-orang, 1 pemuda, yang 2 sudah tidak muda lagi teman-teman ya. Dan kita di belakang kita ada Balai Kota Sukabumi, dan kita hari ini akan ngobrolin pasar dan kepemudaan. Dan nilainya teman-teman, untuk anggotanya aja itu 28 juta per bulan, dan tunjangan transportasi itu sampai 20 juta. Dari sebelah kanan Kang Dedi ya, Kang Dedi, lalu Gali yang kemarin kita udah ketemu Kang Siap. Gali. Nah ini siapa? Saya Sandi, Pak. Sandi. Oh, oke Kang Sandi. Kita hari ini bakal ngebahas pasar dan kepemudaan ya. Siap. Kita bakal reaksi dari awalnya dari video KDM ya Kang. Oke, kita mulai aja ya. Nah, konsep pasar bagaimana? Jangan lagi pasar itu masyarakat itu cicilan toko atau warung atau kios dengan biaya yang sangat mahal. Bapak bagaimana arahnya nih? Saya menginginkan pasar yang ada memang diakuisisi oleh pemerintah daerah. Ya. Sehingga kita akan kembalikan lagi pasar kepada ikon pasar Ya. sebelumnya. Pasar rakyat. Ya, pasar rakyat. Sehingga nanti di situ pedagangnya harus untung. Harus untung, kemudian harga pun juga harus rendah. Sehingga daya belinya meningkat, pedagang untung, restribusi untuk Pemda juga ada. Iya. Kenyataan sekarang di Sukabumi ini restribusi dari pasar hampir tidak ada. Karena pasarnya bermasalah, harga kiosnya mahal. Sehingga ini saya ingin ini kembali lagi ke pangkuan Pemda ya. Nah, masalah sebelumnya kita nggak perlu didiskusikan ya, tapi kita kembalikan untuk diakuisisi oleh Pemda. Iya. Gagasannya. Jadi tadi kata KDM nanya tentang bagaimana kondisi pasar kan. Nah, pasar ini ingin dikembalikan ke pelukan Pemda katanya tadi. Terus pedagangnya untung, harga juga rendah, biar sejahtera. Nah, ini tanggapannya gimana? Pasar Kota Sukabumi ini sebagai Kang Sandi dan Kang Dedi, terus Kang Gali juga mungkin tahu. Emang pasar di Kota Sukabumi ini emang bukan milik Pemda apa gimana sih? Jadi kalau saya sebelum bicara masalah status kepemilikan, itu kita lihat dulu fakta di lapangan. Pasar Kota Sukabumi adalah pasar yang paling terawat dan tidak fungsional sebagai Faktanya pasar. begitu ya. Faktanya seperti itu. Udah fakta itu. Jadi hari ini kan kita dihadapkan pada masalah pertama, bahwa pasar itu secara konvensional sudah kehilangan fungsinya karena tergeser oleh pasar-pasar digital. Dan saya yakin aktivitas transaksi jual beli, tempat bertemunya pedagang dan pembeli itu tidak hanya di pasar hari ini, sebagaimana yang dipahami. Nah, sehingga pasar itu harus diperluas fungsinya, menjadi punya fungsi-fungsi estetis. Artinya apa? Pasar itu tidak hanya menjadi tempat berjual beli, tapi dia harus jadi tempat nongkrong agar kunjungan orang ke pasar itu meningkat. Banyak apapun kita punya pasar, kalau tidak ada pembelinya percuma. Dan hari ini banyak pasar, ada banyak pasar yang hari ini mati. Betul. Pasar Lembur Situ itu mati. Udah mati jelas. Lembur Situ. Pasar baru dibangun, tidak ada pedagangnya, tidak ada pengunjungnya. Tidak ada pengunjung. Jadi revitalisasi pasar, konsep dasar pasar kita di era digital
seperti apa? Itu pertanyaan dasarnya. Oke, konsep Konsep pasar. dasar kita, ide dasar Oke. kita terkait pasar itu seperti apa di era digital hari ini. Iya. Berarti yang pure milik pemerintah tuh pasar apa sih sebenarnya saat ini? Kalau yang Ada nggak sih? yang pure milik pemerintah, sebetulnya semua pasar tuh dikelola oleh pemerintah Nah, itu. melalui UPT. Hanya mungkin satu yang pasar Pelita ini dikelola oleh PT ya, PT Purnindo kalau nggak salah ya, apa kalau nggak salah ada PT di situ swasta dan memang itu dikelola oleh swasta. Yang lainnya itu dikelola sebetulnya udah oleh UPT. UPT. Nah jadi kalau untuk tadi kita mendengar pasar ini akan kita ambil ke pangkuan Pemda, sebetulnya pasar ini sudah di pangkuan Pemda Sebenarnya. sebetulnya. Semuanya. Nah, Beneran? hanya tinggal pengelolaannya. Ya. Terus tadi betul kata Kang Ade, Kang Dedi. ya. Bagaimana caranya pasar ini bisa menjadi ramai kembali? Ya kan? Nah, ini tugasnya pemerintah. Ya, tugasnya pemerintah yang pertama. Yang kedua adalah kepastian harga lapak. Istilahnya kontraknya gimana? Jangan sampai pedagang sewa kontrak tempat tiba-tiba dari Pemda menggusur. Itu sering terjadi, Pak. Masa sih? Sering terjadi. Dia ada kontraknya sama siapa awalnya? Nah itu makanya ada Sama pihak pengelola? pengelola pasar. Nah, pemerintah menggeser kembali. Salah satu contoh ya pasar Belambir. Itu kan sudah digeser. Lalu ada yang dibuka lagi ke atas tuh. Oh Nah, iya. yang kemarin tuh kita survei ya. Nah, itu digeser kembali. Itu dari pengelola apa dari pemerintahnya? Pengelola menyewakan, pemerintah menggeser. Yang akhirnya yang rugi itu pedagang. Nah, dengan harga murah. Yang ketiga, bagaimana pasar bisa memberikan harga yang murah, sedangkan sewanya Jun tinggi. Ini kan gitu. Ini bahasa Kang Ayep ini pingin kembali ke pangkuan Pemda itu maksudnya apa ya? Dikelola sendiri atau gimana? Nah, kita perlu mempertanyakan secara langsung. Cuma yang inti kan terkait kebijakan pasar itu pada posisi regulator itu pasti semua di pemerintah. Faktanya hari ini pasar itu sumber regulasi atau variabel pelakunya itu ada dua. Pertama pemerintah, yang kedua preman. Nah, kemudian definisi pasar. Pasar itu adalah satu kompleks dagang atau juga ada pasar trotoar. PKL yang ada dan merampas hak para pedagang kaki, para pejalan kaki. Ya, Di pasar itu juga bisa disebut pasar. bisa disebut pasar ya. Iya. Kebijakan Pemda terkait pasar trotoar ini seperti apa? Nah, itu. Apakah mau harus jelas. digeser untuk memfungsikan tadi pasar yang sudah dibangun atau bagaimana? Sebab pasar dibangun lagi. Kalau misalnya yang di jalan Masih ada. masih ada, repot, nggak bakalan selesai. Tadi kembali dengan tujuan pembangunan revitalisasi pasar Pelita, tujuannya kemana? Kan tujuannya itu dulu. Dengan membangun pasar Pelita itu ibaratnya induknya pasar. Tujuan pasar Pelita itu kalau tidak salah saya baca di berita itu untuk menampung pasar Ciwangi, Belambir. Oh, induknya di situ. Nah, itu semua dialihkan ke pasar Di Pelita. Pelita. Tapi kenyataannya pedagang tidak mau. Nah, kenapa tidak mau? Kan itu menjadi pertanyaan. Kenapa ya? Nah, itu kenapa tidak mau? Karena satu, sewa mahal. Oh, Berapa sewanya? Saya kurang hafal terkait sewa, tapi Oh, karena pengelola pihak ketiga pihak itu ya. ketiga. Nah, satu itu. Yang kedua, untuk pengunjungnya juga sepi, Pak. Sepi. Nah, mana ada ketika pengunjung itu ramai, maka pedagang yang tadinya kaki lima dia akan berbondong-bondong masuk ke pasar Pelita karena ramai. Tapi kalau di pasar Pelitanya tidak ramai, sewanya mahal, ya saya pun sebagai pedagang ya tidak mau, Pak. Lebih baik di emperan, sewanya murah, pedagangnya mengandalkan yang lewat, Iya. kan jelas, Jelas ya. ya kan? Gitu. Nah itu, Pak. Nah, lembur situ itu itu pasar yang dibangun pada era Pak Fahmi dengan anggaran dari Provinsi Jawa Barat. Dari Berarti Jabar. Makanya itu pasar rakyat Jawa Barat. Itu milik pemerintah kota. itu yang Ya, dibangun regulator sama- dan operatornya di situ pemerintah semua di kota. situ, di situ. Pemerintah kota Dan jelas. faktanya sekarang Sepi. Tutup. Bukan sepi. Pedagangnya nggak ada pedagangnya. Mati Om. malah. gara-gara apa itu sih? Nah. Menurut Kang Dedi nih, menurut Kang Dedi Ya, gara-gara apa? kita perlu penelaahan lebih dalam.
gitu kan. Mengapa orang tidak mau ke sana? Yang jelas visitasi orang ke sana sudah berkurang. Dulu itu kan transit, itu terminal transit. Betul. Nah, fungsi transit di sana hari ini seperti apa? Karena apa hari ini pola mobilitas orang untuk mobilitas orang itu sudah berubah. Tidak lagi menggunakan angkot. Kan ini. Artinya ketika bicara bagaimana merevitalisasi atau menghidupkan kembali pasar yang mati suri maupun sudah mati itu ya ada infrastruktur lain, ada aspek variabel lain yang harus dihitung. Dihitung ya. Betul. Bagaimana caranya orang hari ini kembali ke angkot? Misalnya. Ya kan? Dengan pas hari ini kan orang sudah pakai ramainya Ya. ojek online. Nah, dengan ojek online kan gitu. Ya. Artinya tadi penataan pasar itu harus menghitung tadi perkembangan teknologi hari ini. Gitu kan? Orang jual beli aja hari ini, belanja aja sudah pakai online. Tadi satu-satunya yang bisa masih tetap membuat pasar itu bertahan ketika ia punya fungsi-fungsi yang lain. Betul. Misalnya tadi fungsinya ada tempat selfie, ini fungsi wisata, kayak gitu. Pasar itu harus betul-betul tertata dengan baik. Dan orang, misalnya kota Sukabumi, benchmarknya itu akan jadi kota wisata, punya akar sejarah cukup panjang, karena kota Sukabumi itu didesain oleh Belanda itu sebagai tempat beristirahat, tempat berlibur. Jadi Andre de Wilde itu bikin pasar, bikin kota Sukabumi seperti itu. Saya tertarik tuh yang ada tempat nongkrongnya. Ya. Sebetulnya sudah dibentuk, Pak. Ada di Pasar Degung. Oke. Di Ya. bawah itu pasar, di atasnya itu food court, Pak. Tempat nongkrong. Tapi itu tidak jalan. Pertanyaan saya tadi, pengunjungnya dari mana? Oke. Pengunjungnya siapa? Ketika kita fungsikan itu, apa sih yang menjadi alasan kita pergi ke situ, ke pasar? Karena ada alasan. Yang pertama, kita belanja. Yang kedua, ketika kita belanja ke pasar, yang pertama kebersihannya tidak terjaga, kotor. Yang kedua, nilai harganya pun lebih murah di online. Ya kita tidak bisa bersaing sama pasar itu. Kan sendiri boleh kesini gitu kan? Pasar itu nggak bisa bersaing. Nah, hari ini ketika Pemda ingin sebetulnya agak-agak sedikit menggelitik, mengambil alih ke pangkuan Pemda, ini punya konsep apa? Kalau gitu-gitu aja, gitu kan? Kalau gitu-gitu aja, Sama aja bohong. ya sama aja bohong, bullshit. Jadi kita jangan sampai membangun gedung-gedung mangkrak lagi. Mangkrak lagi ya. Itu kan pasar Kudus itu mangkrak. Mangkrak. Jelas mangkrak. Nah, berandai-andai nih, udah diambil semuanya, regulator sama pengelolanya pemerintah nih, menentukan indikator keberhasilan mereka mengelola itu apa? Sekarang kan target pemerintah kenapa ingin mengambil alih pasar ini ke pangkuan Pemda? Karena targetnya awal itu adalah PAD. Oke, PAD ya. Iya kan? Ya kalau indikator sebuah pasar itu disebut pasar. Kalau di situ ada pedagangnya, berarti tingkat hunian pedagangnya. Nah, bagaimana meningkatkan tingkat hunian? Setelah itu berpikir bagaimana meningkatkan pembelinya. Nah, Cuma dengan pendekatan konvensional hari ini nggak bisa. Pasar. Harus ada ide-ide. Ada baru terobosan-terobosan. Misalnya bagaimana kalau pasar itu juga adalah tempat konser daripada ayeuna kami terkonsentrasi di lapang Merdeka. Ada keramaian Karena lagi. keramaian itu ya akan mengakibatkan orang berkumpul. Jadi Kalau misalnya kita tiap bulan ada kegiatan hiburan seperti kemarin saja misalnya Turkis Anissa Bahar itu kan pergerakan ekonomi di sekitar itu tinggi. Walaupun banyak kontroversi ya di situ, tapi itu meningkatkan ekonomi sih Iya. kan? meningkatkan, Iya, meningkatkan. menambah lah. Nambah. Kalau saya sih sepakat ya dengan apa yang tadi disampaikan Pak Deddy ya. Kalau tujuannya adalah peningkatan PAD, artinya bagaimana pasar bisa memberikan pemasukan untuk Pemda, itu yang paling dasar itu adalah bagaimana pasar ini pengunjungnya ramai, agar perputaran ekonominya tinggi. Artinya Pemda sebagai regulator itu tidak hanya menyerahkan atau memberikan kontrak kepada PT, tetapi juga memberikan challenge atau tantangan kepada PT atau memberikan syarat bagaimana kemudian PT itu bisa bisa meningkatkan ekonomi di pasar itu tersebut. Contoh misalkan dengan saya kalau pengalaman dulu di Cihapit, kalau kita lihat di pasar Cihapit Bandung ya, itu pasar-pasar tradisional Pak. Tetapi di belakang pasar itu ketika kita masuk ke pasar, di tengah-tengahnya itu pusat kuliner.
Betul. Dan di situ ada makanan Jepang, makanan Korea yang Akang pernah tahu nggak ada chef makanan Jepang tapi ada chefnya. Jadi kalau kita makan tuh liatin chef. Itu ada di tengah-tengah pasar. Pasar tradisional. Pasar tradisional. Bersih. Tapi maksudnya kalau dilihat dari apa namanya tuh segi pasar ya pasar tradisional. Kalau di luarnya ada kotornya. Tadi kata Kang Deddy ya, harus ada konsep. Harus ada Konsep terobosan. Iya. Kalau pendekatannya konvensional, hanya sekedar membangun deretan bangunan, kios-kios, tidak akan ada. Betul. Apalagi hanya sebatas mengambil retribusi kan. Iya. Tapi menurut Kang Deddy, menurut kalian semua nih, mampu nggak sih pemerintah Kota Sukabumi ngelola pasar? Kenapa Ya, selama kita ini? berhusnuzon semua Ya, itu. Saya yakin semua ada proses, ada niat baik Oke. dari pemerintah. Saya yakin ada niat baiknya itu. Cuma persoalan strategi untuk melaksanakan atau mewujudkannya itu yang perlu katakanlah pengawalan dan masukan serta nasihat dari semua. Ya. Intinya harus berdialog juga, Pak. Harus berdialog dengan pengelola pasar, terkhusus dengan para pedagang. Kemarin kita kan keliling di pedagang. Ya. Yang kaki lima tuh udah males pindah. Iya. Kenapa alasannya? Karena ketika mereka pindah, digeser, Pelanggannya hilang. pelanggannya hilang. Gitu. Nah, ini PR. Ketika pemerintah akan mengelola pasar, berarti kan ada PR di situ. Maka tadi kata Kang Gali betul. Di pasar ini kan pasar Pelita itu sebetulnya agak luas tuh. Betul. Agak luas tuh, Pak. Di salah satu pusat di dalamnya itu bisa dibuatkan tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat jadi tidak sumpek loh di dalam itu. Jadi daya tarik ya. Jadi gini Daya kan tarik kayak ada. orang dari mana dari Labdek misalkan lari itu kayak di Bandung orang-orang lari di Saparwa, lari di Gasibu itu pergi ke pasar Cihapit. Pagi-pagi itu sarapan. Langsung sarapan. Sarapan. Jadi kita tuh sarapan biasanya misalkan ke Pelita gitu kan, pasar Pelita. Untuk kemudian ternyata banyak kios-kios pedagang-pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Dan mau belanja buat sayuran ke rumah juga bisa Ya, di situ. karena kan dalam tempat ya. dalam hal ekonomi kan sebetulnya untuk meningkatkan pembelian itu salah satu syaratnya adalah meningkatkan traffic kan. Iya. Atau meningkatkan Iya. lalu lintas orang Orang lalu di sana. lalang. Nah, itu PR pemerintah. Oke. Nah, tadi saya dengar kata preman nih. Sekiranya ini kan kita acuannya pada video KDM dengan Aib Zaki ya, mau dikembalikan lagi ke pangkuan pemerintah. Nah, pengelola ini atau Pak preman tadi yang tadi disebutkan Kang Deddy itu pasti ada konflik nih. Ini gimana nih? Kalau cara mencegahnya lah biar nggak terjadi konflik, Gini. tapi ke dalam Pertama, pangkuan Pemda. regulasinya itu harus jelas. Regulasi. Regulasinya itu harus jelas dan tegas. Oke. Lugas, bisa dipahami. Ketika sudah bisa dipahami, maka ketika dieksekusi segala bentuk premanisme itu ya bisa dikorporatisasi sebetulnya. Iya, betul. Artinya bisa dikanalisasi, tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Terpenting itu ada ketegasan. Betul. Jangan sampai kebijakan yang bagus ketika tidak jelas bias di tengah masyarakat itu menimbulkan kegaduhan. Ya. Karena banyak hari ini kebijakan yang dianggap kontroversial dan menimbulkan kegaduhan karena kegagalan strategi komunikasi politik. Padahal di lingkaran Pak Wali Kota ini ada penasehat, Betul. ada tim percepatan Komunikasi, komunikasi. Ada tim Itu semua digaji oleh negara tapi tidak mampu menyampaikan, Iya. mendiseminasikan kebijakan itu kepada publik Publik ya. sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Salah paham. Betul. Dan nggak bakal selesai berarti. Nggak bakalan selesai dan belum pernah saya lihat mereka itu bekerja. Berarti Belum kita pernah ya. Kalau misalnya Masa sih, Kang? satu orang misalnya gini, kalau seluruh unsur birokrasi itu harus ada KPI yang jelas. iya. KPI-nya penasehat itu per bulan dapat gaji sekian, KPI-nya apa? Ya. KPI-nya apa? Misalnya ini bisa jadi temuan karena tidak boleh orang menikmati gaji negara tiap bulannya, tapi hasil kerjanya tidak ada, tidak terukur. Semua itu harus terukur. Jadi Ada gaji KPI-nya. Gaji Kalau nggak ada buta. KPI-nya, ini hanya akan menimbulkan budaya KKN. Nah, kemarin kita tanya langsung ya Kang ke pasar. Ternyata memang di Perwal nomor 1 tahun 2025 ini itu tentang retribusi. Ada di situ tentang los, tentang kios, tentang apa ya, ada 3 lah. Itu retribusinya hanya Rp1.000. Sedangkan kita ke pasar kemarin nanya ke pedagang itu sampai 30 sampai 40 ribu bayar ke pengelola. Kalau saya hitung-hitung setahun itu kalau ada 1.000 pedagang aja dengan dia 30 ribu 40 ribu per hari, kita hitung sampai setahun itu ada 10 miliar lebih kalau masuk ke PAD semua nih. Kotor ya, masih kotor ya. Nah, ini tanggapannya seperti apa nih?
Ya itu kan bagian dari ekses atau residu pengelolaan pada rezim berikutnya. Cuma tadi kuncinya kalau misalnya hari ini kita melakukan penertiban, bangun trust-nya dulu. Trust ya. Public trust, kepercayaan publik terhadap pemerintah kota itu yang pertama kali harus ditumbuhkan. Itu. Jadi sehingga ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tadi yang tegas, tidak menimbulkan ekses di lapangan. Itu. Hari ini misalnya ada penyimpangan dari sisi anggaran, gitu ya, yang mestinya masuk ke kas daerah, tapi kepada di luar kas daerah, kita tidak menyebut oknum atau apapun, di luar kas daerah itu kan ilegal, gitu kan? Nah itu tinggal di tracking. Kalau perlu diproses hukum ya diproses hukum. Karena tanpa ada ketegasan seperti itu ya tidak akan ada perubahan. Ya mungkin yang disebut akan dikembalikan ke pangkuan Pemda itu pihak ketiga itu. Tapi kan tidak jelas pihak ketiganya. Kalau Pasar Pelita kan jelas PT apa. Oh iya, sisanya kan? pasar-pasar kayak Sisanya pasar kan Blambir. pasar Blambir. Pasar itu Tugu Umar, Tugu apa? kerjasamanya dengan siapa? Iya. Kan harusnya ada kejelasan. Ketika kerjasama dengan swasta itu kan harus ada kejelasan. Ya kan? Iya, ada iya. strukturnya, organisasinya, terus gimana regulasinya kan itu harus jelas. Harus jelas ya. Ya kan? Nah, pasar Pasundan, pasar Gudang kan itu harus jelas. Makanya tadi kalau dihitung dengan pendapatan itu, ini kemana larinya? Toh yang masuk ke Pemda itu 1.000 kan? Iya, 1.000. Kemarin itu kan. Kita sempat diskusi dengan pedagang langsung itu cuma 1.000. Hanya di kebersihan saja. Nah, sisanya 29 itu kemana? Nah kan kita masih belum tahu ya. Ya kita masih belum tahu nih kemana gitu kan. Nah, makanya menjadi pertanyaan bagi kami. Yang sisanya itu kemana? Banyak indikasi. Banyak indikasi. Nah ini yang harus memang oleh Pemda sendiri. Kan pasti lain jinnya. Pasti jelma. Pasti jelema. Yang pastikan nyawan, namun niat tidak kalau Iya, betul. Jangan mah bener. Tuhan, Ini harus pasar itu harus benar-benar karena ekonomi itu berpusat di situ. Ekonomi itu. Ya, ekonomi akan berputar di situ. Berarti PR pemerintah ketika pasar bisa menjadi hidup kembali, yaitu tadi perputarannya akan lebih kencang di PAD-nya. Secara retribusi, secara peningkatan PAD akan lebih besar di pasar. Parkir, Pak. Iya. Terus kontrak dengan pedagang, lapak, ya kan? Lalu retribusi harian. Iya, Ini besar, Pak. Iya, kebersihan. Ya kan? Nah, maka tadi dihitung. Itu hitungan kasar lah ya. Itu hitungan kasar dengan nilai sekian. Maka pemerintah daerah akan mendapatkan PAD, peningkatan PAD yang lebih. Tapi sejak zamannya periode wali kota sebelumnya pun PAD kita masih tetap di bawah. Sedangkan kalau kita ukur banyak kok pemasukan, ya, termasuk salah satunya parkir, izin, ya, dan juga pasar. Nah ini kemana gitu? Ini kan itu menjadi pertanyaan. Pernah kan Pak Wali, Pak Ayer, Jaki membuka terkait pemasukan PAD, dan itu menjadi konflik juga ketika dibuka kan. Nah, Emang iya? pernah dengan Kang Dani kan itu sampai konflik. Buktinya mana kan gitu. Tapi kalau kita hitung secara kasar ketemu, Pak. Ya kan? Coba Bapak hitung dari pasar saja dulu. Dari pasar berapa? Belum dari izin. Sekarang Alfamart, Indomart di kota kecil ini banyak, Pak. Ya kan? Warung yang mati. Udah jelas lah itu, ya kan? Warung yang mati. Terus UMKM, ya, rumah sakit, kan kita banyak, Pak. Nah ini kemana nih arahnya? Kalau memang tujuan kita mau semua kembali ke pangkuan Pemda, maka regulasi harus tadi tegas. Tegas, komunikasi. Terus transparansi terakhir ya. Tinggal tupoksinya siapa? Yang komunikasi harus kerja. Ya kan? Yang urusan pasar coba urusi pasar. Buat apa ada dinas, Pak? Ya kan? Buat apa ada dinas? Kalau tidak bekerja, kalau hanya sebatas tadi apa? Perencanaan, Terus penyerapan,
laporan. Ya kan? Kita pun bisa, Pak. Kalau hanya seperti Nah, itu. kalau bisa gitu. Orang bisa. Gitu. Udah SMA tuh bisa. Kan gitu. Nah, ini jadi dinas ini coba turun di lapangan. Cek. Jangan hanya kita berpikir tentang PAD, retribusi, pajak dan lain sebagainya kita ambil, sedangkan kesejahteraan para pedagangnya sendiri pun tidak dipikirkan. Dengan cara apa kita sejahterakan pedagang tadi? Membuat sebuah daya tarik apa nih yang harus dilakukan oleh Pemda. Biar masyarakat tuh berbondong-bondong Pak datang. Untuk niat balanja jadi balanja. Kan kenapa banyaknya pedagang lapak kaki lima di pasar? Karena itu targetnya. Menunggu orang yang lewat. Yang memang mereka tuh jalan pulangan. Salah satu contoh kemarin kita hari Minggu kan. Hari Minggu kita ke sana. Yang banyak belanja itu adalah pulang olahraga dari Laptek. Itu salah satu contoh. Jadi ada variabel lain tadi. Ada variabel lain. Kang Nah, ini yang harus Kang diciptakan. Gali. Nah, sebelum Pemda mengambil alih pasar, maka harus dipikirkan Ya. variabel apa yang harus diciptakan di sini. Dan Ya menciptakan karena regulasi pada yang dasarnya tegas kan ya. pasar itu ya pengelolaannya, kebijakannya dari pemerintah. Betul. Tinggal pelaksanaannya seperti apa. Kalau misalnya mau diserahkan ke swasta operatornya, tadi dia harus punya konsep yang jelas, yang mampu meningkatkan traffic Ada manusia. value ya. Iya. Iya. Kalau dibangun tadi bangunan ya pasti jadi tidak fungsional. Gitu Ya aja. faktanya tadi Lembur situ kan dua pasar lembur situ itu ya Jilid 2. mangkrak. Memang secara konstruksi terbangun, tapi secara fungsi sebagai pasar tidak ada Tidak ada. pedagangnya. Ya sekarang kita cek, nanti kita cek lah ke pasar Pelita ya. Berapa kios yang kosong, Ya. tingkat keramaiannya seperti apa. Kan kita harus fakta lapangan dong. Ya. Kita berbicaranya fakta Sebab lapangan. gini, tidak bijaksana juga tadi merelokasi para pedagang pasar trotoar ke pasar resmi, Pasar resmi. itu tanpa tadi mampu meningkatkan traffic manusia Traffic yang ada di manusianya. sana. Oh iya. Itu Pak. Ya, Jadi sama sebab aja gini. ngebunuh pedagang. Iya, Nah, tidak bisa hanya dengan pendekatan dipaksa orang Iya. untuk tinggal di sana, tapi tidak ada insentif lain, tidak ada strategi yang mampu mempromosikan dan mengembangkan kawasan pasar itu ya menjadi pasar yang bertumbuh. ya tuh makanya penting tuh Pemda ini turun untuk berdialog dengan pedagang. Oke, tegas. Kan gitu. Terus tadi komunikasi yang baik, terus transparansi nih. Transparansi. Menurut Kang Dedi dan Kang Gali sama Kang Sandi, untuk menumbuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan trust ya. Itu harus seperti apa sih, Kang? Ya, pertama orang itu antara kata dan perbuatan itu kan harus selaras. Harus beres. Hari ini misalnya trennya kita bicara tren efisiensi. Itu kan Ya, tren efisiensi. KDM itu mampu menunjukkan efisiensi itu dengan melucuti apa yang menjadi fasilitas dirinya. Oke. Mobil kurangin. kurangi. Tuh. Gitu. Pakaian saya Timnya sampai yang tidak ada kemarin yang pakai. namanya dewan penasehat. Nggak ada ya? Nggak ada. Gak ada dia. Oh, di wali kota gimana? Ya di wali kota itu kan penasehatnya ada, Ada. para pimpinan partai politik dan tokoh Ada. pemuda. Tim komunikasinya Lengkap, ada. Betul. Itu rangkap circle wali kota itu sangat lengkap. Tapi tidak jelas tadi KPI-nya. Oh ya, KPI. KPI-nya aja yang jelas. Ya, tidak jelas apa yang menjadi kerja dia bulanan, apa produk dia untuk direkomendasikan, memberikan sumbang saran, dan apa yang sudah dia kerjakan dalam mengkomunikasikan rencana kebijakan dan agenda kebijakan wali kota ke masyarakat. Betul. Supaya tidak menimbulkan keriuhan. Ya. Nah, kemudian juga tunjukkan bahwa dia itu memilih tim secara meritokrasi. Ya, meritokrasi Gitu. Misalnya apa? Hari ini perusahaan daerah, badan layanan daerah lebih baik kan melalui seleksi yang terbuka, tidak melalui diskresi walaupun mungkin tidak melanggar hukum, tapi akan lebih membangun kepercayaan publik bahwa wali kota hari ini basicnya adalah pendekatannya meritokrasi berdasarkan kemampuan dan kapasitas yang melalui open bidding misalnya. Bisa. Kalau ini kan main ditunjuk-tunjuk aja. Iya. Sistemnya penunjukan, masih tradisi ya berarti. Kita berandai-andai lagi nih, Kang. Kita berandai-andai lagi. Pengelolanya udah sesuai dengan kata Zaki ke Pemda lagi. PAD udah meningkat. Ketika PAD meningkat, pengeluaran penyerapan ini jadi tanda tanya untuk trust lagi nih. Jadi kita lihat tadi public trust-nya itu yang harus dibangun. Jadi orang itu sukarela. Karena apa yang diberikan itu ya dengan yang diterima itu seimbang. Nah, itu maksudnya. Seimbang. Di kota ini Misalnya udah gini lah, kita kan ketika bayar pajak, gitu kan, ya kita ingin mendapatkan layanan lingkungan yang baik. Ini mah
retribusi Iya, sedemikian besar, pedagang sampah bayar, saja, sampah masih ada. sampah gitu. masih berserakan. Gimana dia Kan rela itu. bayar? Maksud saya itu. Tadi supaya tidak terpenggal terkait nggak ada masalah dengan ada dewan penasehat, dengan tim komunikasi, sepanjang tadi indikator kinerjanya jelas, Jelas. terukur, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di orang. Ayo mah hanya untuk ngantangan tim sukses. Kalau mereka punya kapasitas kerja yang mumpuni, kenapa tidak? Kenapa tidak, ya? Kalaupun misalnya ditunjuk, terus outputnya baik, nggak ada masalah Nggak juga. masalah. Oke. Jadi kesimpulannya, Kang Deddy, Kang Sandi, Kang Galih, setuju nggak pasar itu seperti Kang Ayep itu katakan ya ke Iya, Pemda? Setuju? iya. Kalau didefinisikan bahwa pemerintah memiliki kuasa dan konsisten, ya nggak ada masalah. Ada memang kewajibannya. Kewajibannya ya. Ya, jadi memang kalau saya melihat statement Pak Ayep ya, ini sebenarnya definitif dalam artian mungkin bisa jadi bukan Pemda yang mengelola, tapi secara tegas kuasa Pemda ini lebih baik daripada sebelumnya. Dalam artian regulasinya lebih tegas. Terus juga pengelola diberikan tantangan atau challenge tadi. Bagaimana traffic di pasar itu naik. Terus juga yang kedua, bagaimana trust daripada orang-orang di pasar atau para pedagang ini juga naik. Saya ngambil contoh lagi lah. Kemarin konten Pak Deddy Mulyadi yang terakhir di Pasar Induk Caringin. Betul. Itu kan menarik ya. Pengelola itu bilang nggak bisa beli insinerator karena buat retribusi sampah sehari 10.000 itu sulitnya minta ampun. Pedagang nggak mau bayar. Pedagang nggak mau bayar. Ceritanya. Tetapi ketika Pak Deddy datang ke sana dan secara konkret ngangkut sampah yang hampir 1.000 ton gitu kan. Terus juga ditantang harus beli insinerator, kalau nggak beli insinerator nanti Anda dipidana ya kan. Akhirnya kan pedagang, saya juga ada teman yang jualan Ridho, alhamdulillah. Bahkan untuk naik 30.000, 50.000 juga mau ya? Dalam waktu 1 bulan itu mereka mau. Kenapa? Karena tantangan harus beli insinerator tadi. Artinya pemerintah itu harus bisa menunjukkan, seperti Kang Deddy lah gitu kan, harus bisa nunjukin ini ada uang yang keluar dari para pedagang, impact-nya apa nih buat para pedagang? Apakah kebersihannya jadi lebih baik, terus juga betul-betul diangkut, terus juga para pembeli datang ramai-ramai, ataukah kemudian hanya sekedar proyeknya atau kontraknya dialihkan ke PT tapi sama saja. Nah ini jadi evaluasi untuk Pak Ayep ya ke depan, Pemkot agar lebih baik. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita ada yang mau ditambahin nggak tentang pasar? Cekap dulu. Cukup ya. Kita lanjutin lagi videonya. Luar biasa. Titip pesan tentang pasar. Ini perilaku rakyat. Saya pengalaman tentang itu. Kalau pasarnya bayar karena dikelola oleh manajemen, pasarnya rapi. Tetapi ketika pasarnya gratis, diberikan pasarnya cuma-cuma oleh pemerintah daerah, pasarnya nggak diurus. Setelah itu kiosnya dijual belikan. Kan saya pengalaman bikin pasar gratis. Nah ini pelajaran penting ke depan bagaimana memadukan ini. Pemerintah bangun pasar, tetapi setelah diberikan kiosnya pada warga, jangan diserahin pada pedagang untuk dikelola. Insya Allah kumuh. Nah itu harus tetap dikelola oleh manajemen. Andai kata pun nanti bayar, mereka harus bayar pengelolaan manajemen. Jadi ada manajemen yang mengelola pasar. Nah ini karena warga kita itu begitu Pak. Warga kita ini kalau dibebasin berantakan, kalau diketatin baru nurut. Data di polototan mah nurut. Buktinya ya kan, kenapa kamu pakai helm? Karena ada polisi. Bukan karena kenapa kamu pakai helm, karena kalau jatuh untuk menjaga kepala saya, kan beda Pak. Barangkali Pak Wakil ada yang disampaikan buat warga Kota Sukabumi industri kreatif ke depan, apa yang menjadi visi utamanya? Ya, untuk visi utamanya ingin membangun kepemudaan ya. Jadi karena kepemudaan di Kota Sukabumi itu, keterlibatan pemuda itu baru 20%. Kita ingin melibatkan pemuda dalam pembangunan Kota Sukabumi. Khususnya nanti dalam pengelolaan lingkungan, kemudian industri kreatif itu yang paling utama. Karena fokusnya di situ memang. Saya ingin Kota Sukabumi ini melek digital. Jadi jujur saja nih Kang Deddy juga salah satu role model untuk hal itu. Bagaimana? Model yang terusir, Pak. ingin seperti Kang Deddy. Jadi memang dengan digital itu kita bisa memperlihatkan ke masyarakat apa saja yang akan kita lakukan untuk masyarakat gitu ya. Contohnya juga memang sekarang
paradigma bahwa pemimpin itu memang kaku ya, kemudian juga ya seperti yang sudah-sudah lah, khususnya dengan kepemudaan ini, dengan kita mengajak sama-sama generasi pemuda ini untuk membangun kota Sukabumi, mudah-mudahan lebih fleksibel. Industri-industri kreatif, konser, ya, big event gitu. Kemudian juga rencananya saya ingin membuat festival khusus untuk kreator-kreator digital muda di kota Sukabumi, mencari fotografer, videografer, dan juga mencari editor terbaik di kota Sukabumi. Nantinya kita akan bentuk tim dari pemenang-pemenang festival tersebut untuk mengawal dana abadi yang tadi kan. Jadi kalau misalkan kita kan ada dana abadi 10 juta nih ya, kita memberikan bantuan untuk masyarakat, jadi kita menggerakkan ekonomi akar rumputnya. Nanti jadi masyarakat itu minimal punya usaha dulu. Kalau tadi katakan Dedi itu gimana kan? Kalau dikasih uang seperti itu cuma-cuma tanpa ada istilahnya aturan yang ketat, orang tuh asal dibere gitu ya. Nah justru di sini dengan tim digital vlog ini kita akan mengawal proses dana abadi itu. Siapa yang bikin usaha, kita visualkan, kita buat kontennya supaya nanti satu kota Sukabumi tahu siapa saja yang menerima bantuan itu. Dan kalau misalkan mereka tidak membayar ataupun mereka tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan UKM-nya, ya ketahuan sama seluruh masyarakat. Jadi kita akan mendigitalisasi pembangunan di kota Sukabumi sehingga semua orang sama-sama memantau dan melihat sejauh mana pergerakannya gitu kan. Nah, ya kan. Emang pemuda di kota Sukabumi emang pikirnya seperti apa sih untuk mengambil peran di pemerintahan? Apakah hanya untuk jadi fotografer? Seperti yang dikatakan Kang Bobi, atau bagaimana? Sekarang pertanyaan pertama adalah 20% ini ukurannya apa? Dari mana? Kontribusi pemuda itu baru 20%. Yang padahal posisinya pemuda di wilayah kota Sukabumi ini kan sangat banyak. Kembali menuju bonus demografi ini, potensi anak muda sangat luar biasa. Kalau saya melihat justru anak muda ini cukup membutuhkan cukup hanya diakomodir keinginannya. Diakomodir optimalisasi potensi dirinya. Kan anak muda ini dibagi dari dalam beberapa hal ya. Ada yang punya keinginan berbisnis, ada yang punya keinginan meningkatkan skill baik dalam hal kreatif, seni dan lain sebagainya. Salah satu case-nya adalah kalau periode sebelumnya ini problem anak muda ya yang sering saya dengar lah aspirasinya itu terkait dengan SCH, Sukabumi Creative Hub. Oh yang zaman Pak Fahmi kemarin. Ya itu kan ada tempatnya kan. Nah nyatanya kan itu nggak bisa diakses oleh semua anak muda. Gitu kan. Betul. Eksklusif ya? Ya mungkin begitu ya, Nah ketika Pak Ayep dan Pak Bobi ini jadi wali kota dan wakil wali kota memimpin di pemerintahan kota Sukabumi, harapan anak muda itu sederhana. Bagaimana SCH ini kalau anak muda ke sana itu punya kegiatan, punya acara itu tidak perlu ribet gitu loh, tidak perlu ribet dan tidak perlu berbayar. Agar emang berbayar kemarin? Kemarin berbayar, masih ada fasilitas-fasilitas yang berbayar. Nah ini kemudian harus terus juga ada banyak informasi yang simpang siur. Jadi banyak kayak misalnya anak muda yang punya potensi di bidang seni. Nah, mereka lebih pilih cari tempat lain gitu loh untuk kemudian latihan dan lain sebagainya. Nah, ke depan jangan begitu. Yang kedua, pemerintah juga harus punya database tentang anak muda. Database berapa banyak anak muda yang potensi dalam dunia seni, berapa persen anak muda yang potensi dalam dunia musik, dalam dunia usaha. Nah, kalau sudah begitu, ya pemerintah tinggal akomodir. Contoh misalkan kan kita ini punya dinas tadi Disperindag. Nah, salah satu fungsi Disperindag ini kan dalam hal packaging kan, packaging dan lain sebagainya. Dan cukup akomodir itu gitu. Anak muda yang punya potensi dalam dunia bisnis, UMKM, pemerintah bisa akomodasi itu. Anak-anak muda bisa pelatihan atau bisa diberikan fasilitas untuk kemudian punya packaging dalam UMKM-nya bagus apa itu dari sana. Sekarang itu namanya bukan SCH loh ya kan? Ayeuna Waktuna apa? Sekarang Ayeuna Waktuna menata kebaikan gitu kalau nggak salah. Oh, saya kurang tahu tuh. Sekarang kan menata kebaikan teknologi kan? Teknologi. Ya kan? Menata kebaikan. Ya terus juga pemerintah harus tahu mindset anak muda itu sekarang kayak gimana. Karena bagi saya kalau mau generasinya maju, yang pertama itu pendidikannya harus maju. Betul. Artinya pemerintah ini harus bisa akses seluas mungkin kuota KIP, kuota beasiswa, kuota PIP, ya kan, untuk bisa mengakomodasi orang-orang atau anak-anak muda yang ingin kuliah, yang ingin sekolah, tapi terbatasi oleh persoalan ekonomi.
Iya. Itu pendidikan. Terus yang kedua tadi dalam hal ekonomi, yang punya keinginan berbisnis jadi akomodasi lah. Ya, di situ ya. Terus juga yang punya keinginan seni, konser dan lain sebagainya. Karena ketika saya bertemu dengan Pak Bobi itu dengan teman-teman kreatif yang lain, sederhana lah. Ada yang bikin acara kayak market apa ya di Sukabumi kayak semacam konser. Pernah ketemu, pernah diskusi. Pernah diskusi. Itu salah satu aspirasi yang disampaikan oleh mereka. Pemerintah kota ke belakang itu ketika kita bikin acara itu mereka datang untuk sambutan. Tetapi setelah pulang mereka meninggalkan jejak. Meninggalkan jejaknya itu apa? Tiba-tiba UMKM kan suka ada tenan-tenan nagih ke panitia. Ini ada 500.000 dari orang-orangnya Pak Wali ngambil UMKM kan harusnya support gitu. Ini malah memberikan jejak yang kurang-kurang bagus. Nah ini ke depan jadi evaluasi untuk Pak Wakil ya yang ditugaskan dalam hal kepemudaan. Terus juga bagi saya pemerintah itu kalau mau mengakomodasi anak muda tidak terbatas dari skup organisasi. Kan sekarang pandangan pemerintah itu secara birokrasi anak muda itu ya yang ada di KNPI, yang ada di NGO, yang ada di komunitas yang terlink dengan pemerintah. Restu Bumi itu kemarin baru-baru ya? Ya Restu itu sebetulnya saya juga diajak. Saya diajak untuk ikut di Restu Bumi. Itu kan konsep awalnya ingin ada pandawaranya Sukabumi. Yang bersih-bersih gitu. Bersih-bersih. Tapi sekarang ya alihnya sudah berbeda lah dengan konsep awal gitu kan. Nah, maksudnya adalah pemerintah ini jangan hanya fokus pada anak-anak muda yang ada di organisasi, terafiliasi organisasi yang mungkin terlink oleh pemerintah, tetapi juga ini anak-anak muda yang nongkrong di warkos, yang nongkrong di di Starbucks, di Cafe 35 ini juga harus dilihat potensinya. Kenapa mereka senang nongkrong? Oh ini gimana cara optimalisasi anak-anak muda yang senang nongkrong dan agar bisa pemerintah harus turun di sana. Merangkul. Tanggapan lain ada, Kang Deddy? Nah, hal yang menarik Dari di yang kota itu, berpengalaman. pertama kota itu berdasarkan janji politiknya akan mengalokasikan anggaran 1% untuk anak muda. Oh ada janji itu ya? Dan memang sebetulnya ada kewajiban perundang-undangan untuk Ada. cuma tadi indikatornya jangan yang terafiliasi secara organisasi. Jadi kalau yang 1% itu bukan berarti 1% untuk KNPI. Sebab katakanlah pemuda-pemuda Jangan terdefinisikan begitu. Pemuda-pemuda yang di luar organisasi formal itu lebih banyak. Yang di luar itu bukan pemuda gitu istilahnya ya? Gitu ya. Tapi dialokasikan untuk pemberdayaan pemuda. Jadi dalam bentuk kebijakan pro pemuda. Itu apa variasinya tadi? Oke, untuk pemuda nih, ada nggak sih di Kota Sukabumi, ada nggak sih harapan pemuda diajak untuk mengambil kebijakan? Oh jelas. Ada nggak sih selama ini? Sebetulnya contoh kan dalam hal kebijakan ini kita mengenal dalam ilmu hukum itu ada fiksi hukum ya. Termasuk dalam hal perencanaan kebijakan. Nah, termasuk juga jadi kalau fiksi hukum itu menjelaskan bahwa ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan atau aturan hukum dalam hal perencanaan suatu program ataupun apapun yang berkaitan dengan masyarakat, itu masyarakat itu harus tahu tentang kebijakannya. Nah, bagi saya celahnya adalah anak muda ini bisa diberikan mandat untuk yang pertama diikut sertakan dalam perumusan kebijakan. Mungkin ada ya yang namanya musrenbang ya. Tapi kan itu hanya segelintir pemuda aja. Dan saya nggak pernah tahu tuh musrenbang isinya apa aja, cuma ada cuplikan-cuplikan doang terus ya, gitu isinya. saya juga nggak pernah ikut. Nah, yang bisa diajak kan banyak sebetulnya stakeholder mahasiswa yang dikenal sebagai kelompok akademik, kelompok intelektual. Terus juga yang organisasi sudah jelas lah. Terus juga komunitas-komunitas anak muda yang berkaitan misalkan komunitas skateboard dan lain-lain itu diajak untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan dalam konteksnya gitu. Terus yang kedua, anak muda bisa diberikan peran dalam rangka mensosialisasikan kebijakan tersebut. Karena tadi ada konsep ada hak fiksi hukum kan, ada kewenangan fiksi hukum. Mana pemerintah itu kalau bikin kebijakan tidak boleh langsung dilaksanakan, tetapi masyarakat itu 50N+1 dianggap harus sudah tahu kebijakannya. Contoh misalkan kebijakan tentang wakaf, itu kan fiksi hukum itu menjelaskan bahwa pemerintah masyarakat itu harus tahu tentang kebijakan tentang wakaf gitu. Nah baru asas fiksi hukumnya bisa terlaksanakan dengan baik. Nah potensi anak muda itu bisa dioptimalisasi dalam hal kebijakan itu seperti itu. Termasuk juga saya banyak kenal teman-teman di bidang hukum ya, baik alumni maupun
yang masih kuliah, yang potensi keilmuannya luar biasa. Nah, itu anak-anak muda yang bisa diajak oleh pemerintah. Dan sebetulnya kelebihan anak muda itu tidak perlu dibayar. Mereka itu nggak minta, nggak minta anggaran ya. gitu. Mereka tuh cuma menginginkan pengalaman. Diapresiasi lah. Jadi dan persoalan anak muda itu kan satu, mereka nggak punya aksesibilitas atau nggak tahu informasi bagaimana mereka bisa ikut serta dalam perumusan kebijakan, dalam pelaksanaan program dan lain sebagainya. Yang mungkin hari ini kita tahu program-program kebijakan-kebijakan ini hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Contoh misalnya ada Musrenbang, yang tahu mungkin hanya segelintir orang. Kita cuma tahu ada posternya aja kan. Tapi cara ikutnya gimana? Nah itu juga pemerintah harus bisa memberikan informasi sebaik mungkin kepada anak muda. Jadi harapannya dari 20% naik ke 100% nih. Kalau 100% mungkin ya enggak lah. Ya 70-80%, di atas 50 Tadi kan lah. saya dengar pernyataan Kang Bobi kan 20%. Terus dia pengen membentuk tim buat mengawal dana abadi, ada fotografer, videografer segala macam. Oh, iya. Kan hanya sebatas itu ya. Yang saya dengar ya. Nanti kan berarti ada harapan untuk ikut juga dalam perumusan kebijakan segala macam. Ya kalau dalam hal dana abadi, saya rasa karena sebetulnya anak muda ini hanya butuh portofolio kan, untuk bisa mencapai masa depannya lah. Karena portofolio hari ini sangat penting bagi anak muda. Terkait dengan dana abadi ini, kalau bisa pemerintah ikut sertakan anak muda lewat seleksi yang meritokrasi tadi yang bagus, yang tepat. Terus juga dalam pengelolaan anak muda, dalam pengelolaan dana abadi termasuk pengawasan. Itu anak muda ikut sertakan dalam hal itu. Nah, tapi mekanismenya ini seperti apa? Ya, kemudian pemerintah merancang sebaik mungkin. Oke. Ada tanggapan lain mengenai pemudaan? Ya tadi pentingnya pemuda itu kan butuh pengalaman, butuh pematangan. Ya media-media, interaksi dialogis dengan pihak pemerintah, DPRD itu sebetulnya nambah portofolio kepatahan pikir seperti itu. Tadi terkait misalnya isu wakaf, bagi anak muda itu kan sesuatu yang asing. Iya, bisa. Ya, dialog-dialog seperti itu kan perlu untuk lebih justru media sosialisasi bagi para pejabat atau pemangku kebijakan yang hari ini mengelola itu. Ya. Dan sedikit tanggapan untuk Kang Bobi ya. Jadi kepemudaan ini kan tidak hanya tadi videografer, fotografer, itu juga kan tidak hanya di situ. Tadi yang paling diutamakan untuk kita nih Kota Sukabumi sebetulnya di ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif kepemudaan ini sebetulnya banyak Pak. Pemuda ini hari ini yang kita tahu banyak pemuda yang kreatif dalam membentuk sebuah ekonomi. Dia mampu menciptakan khas baru dengan tren-tren baru. Dan sebetulnya kalau kepemudaan ini dilibatkan tadi dalam kebijakan pemerintah, maka usulan-usulan terkait perkembangan zaman ini pemuda akan lebih, dan mereka lebih tahu. Iya, apalagi dilibatkan perkembangan zaman ini itu. konsep pasar ya Kang ya. Pemuda itu ya lebih banyak ide tuh. Sedikit pemuda, walaupun judulnya bukan kunjungan kerja, judulnya bukan kunjungan kerja nih, mereka hanya main ke luar kota. Nah, ketika mereka main ke luar kota, mereka mendapatkan ide dan menerapkan di sini. Ada salah satu beberapa lah pemuda yang sudah menerapkan hasil dia kunjungan keluar, berteman, istilahnya apa, main ke luar kota, lalu dia kembali dan dia membuat usaha. Karena saya lihat di kota sebelah gitu ya. Dan dia maju, Pak. Nah, berarti pemuda ini kreatif. Ini yang harus kita patut acungi jempol kepada pemuda itu, karena memang mereka tidak segan-segan hari ini untuk membuka apa hal baru yang dia dapat di luar. Nah, karena mereka ini memang generasi masa depan. Pemuda itu banyak ide, banyak aksi, aksinya jelas, nggak butuh anggaran. Betul. Ya kan? Nah itu tadi yang dibilang pemuda ini nggak butuh anggaran. Karena tadi mereka main keluar kan bukan anggaran pemerintah. Iya. Tapi mereka mampu menghasilkan perputaran ekonomi di daerah. Ya kan? Nah
inilah yang menjadi PR Pak Wakil terkait pengembangan ekonomi kreatif kepemudaan. Nah, Oke. Terakhir Kang, dari sebelah kanan apa pesan-pesan buat pemimpin kita untuk masyarakat, ada nggak? Ya, Kang Deddy. saya pikir gini, siapapun pemimpin, apalagi di awal, pertama dia ingin punya portofolio yang positif. Iya, iya. Dan saya yakin semua memiliki awal dan niat yang baik lah. Betul. Tidak ada yang ingin menghancurkan dan merusak kota ini. betul. Tinggal bagaimana ini diterjemahkan oleh circle-nya, oleh lingkungan dinasnya, oleh partai koalisi dan seluruh jaring pendukungnya agar ditangkap positif oleh masyarakat. Iya, iya, iya. Gitu. Dan semuanya saya yakin bisa dijelaskan sepanjang ini tadi prosesnya walaupun mungkin capek melalui proses dialogis yang lebih intens gitu. Itu saja. Sebab saya yakin hari ini lebih pada persoalan komunikasi politik dari Pak Wali Kota dan circle-nya. Ya pilihlah mereka-mereka yang punya dan dipastikan punya kredibilitas yang baik, punya kapasitas yang memadai, sehingga tidak asal bunyi. Tidak salah bunyi. Ya. Bun. Kadang-kadang Pak Wali itu kan saya yakin ada juga mungkin yang dipenggal oleh media Iya, pernyataannya sehingga salah pahami. Ya lebih hati-hati lagi dalam melontarkan wacana ke publik. Harus lebih hati-hati. Dari Kang Galih? Kalau dari saya mungkin saya berharap Pak Wali Kota sesuai dengan apa yang dikampanyekan di awal, bahwa komitmen Pak Wali dan Pak Wakil itu adalah memberikan keberpihakan penuh salah satunya kepada anak muda dan kepada masyarakat kecil. Dan itu harus ditunjukkan hari ini dalam proses kepemimpinan beliau selama menjadi wali kota dan wakil wali kota. Salah satunya adalah mungkin ya tadi tentu program-program perencanaan kebijakan itu harus bisa mengikutsertakan masyarakat dan juga pemuda. Dalam hal ini jangan hanya perwakilan pemuda saja, tapi juga ya Pak Wali dan Pak Wakil harus turun langsung ke tempat-tempat kopi shop, terus juga ke jalanan untuk bertemu dengan anak muda layaknya ketika mereka sedang kampanye. Jadi jangan kemudian ketika kampanye senang betul safari ke tiap tempat kopi gitu kan, tapi hari ini mungkin manggil anak muda langsung ke balai kota. Nah, kadang kita harus juga tahu bahwa anak muda ini nggak suka dengan hal-hal yang terlalu elit gitu loh. Betul. Terlalu formal ya. Jadi kaku banget ya Iya, rasanya. jadi Pak Wakil yang memang anak muda yang juga jadi salah satu ketertarikan anak muda ketika dipilih kemarin, itu juga harus kembali kepada anak muda, datang kepada anak muda bersama mungkin dinas-dinasnya. Kalau sekarang kan ada OPD-nya, terus juga bersama anggota dewan kalau bisa untuk bertemu dengan anak muda dan bertanya apa sekarang keluh kesah anak muda, terus juga apa keinginan anak muda agar kemudian mereka bisa tahu. Nah, ketika sudah seperti itu, jangan juga ketemu anak muda hanya dijadikan SPJ aja gitu loh, hasil kunjungan apa gitu. Tapi juga harus ada follow up dan bisa ditampilkan kepada publik apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan dan apa yang mereka harapkan ketika mereka membuat kebijakan, agar kemudian masyarakat percaya, anak muda percaya bahwa pemerintah kita ini punya keberpihakan besar kepada masyarakat, punya keberpihakan kepada dan poin terpentingnya adalah komunikasi harus diperbaiki. Komunikasi ya. Kang Sandi? Cukup sih sebetulnya, Mbak. Intinya pesan dan kesannya untuk pemerintah tadi yang satu sudah disampaikan oleh Kang Deddy, tidak asal melemparkan statement Berbahaya ya? berbahaya. Sekelas pemimpin Yang itu daerah. satu. Yang kedua, coba regulasi ketegasan kepada circle-nya untuk mereka ini turun ke lapangan. Karena kunci untuk membangun itu adalah turun ke lapangan. Kalau tidak turun ke lapangan, mana tahu kita kondisi di lapangan. Jadi jangan sampai penyerapan doang, ya kan? Penyerapan anggaran aja, pembuatan segala macam. Dinas ini harus wajibkan turun sesuai dengan voksi-voksinya. Disperindak turun ke pasar, ya kan? Apa nih yang bisa dia bawa? Apa nih yang dia bisa sampaikan ke Pak Wali? Karena Pak Wali nggak bisa bekerja sendiri, Pak. Kalau dinas hanya duduk diam di kantor dan Pak Wali yang perusak-perusuk ke pasar, ngapain ada dinas kalau gitu, Pak?
Bargainnya. Ya, kan gitu. Jadi mereka ini udah ada tupoksinya. Kamu di Sperinda berarti ngurusin ini. Mereka turun tadi kunjungan ke warkop-warkop, ya kan? Kunjungan ke warung-warung kecil. Ini kayak gimana? Itu Pak. Jadi harapan saya ada ketegasan dari Pak Wali untuk menekan dinas-dinas ini turun ke lapangan, Pak. Dinas-dinas Gitu yang kan? turun ke Nah, lapangan ya. betul. Karena untuk membangun kota ini tidak hanya cukup menatap. Kalau hanya cukup menatap, cuman foto doang loh Pak. Laporan selesai, udah. Ya kan? Iya. Jadi intinya ada ketegasan dari Pak Wali menekan para dinas-dinas terkait untuk turun ke lapangan. Baru bisa akan terjadi. Oke. Terjadi pembangunan yang bagus, baik, dan efektif untuk masyarakat. Kalau hanya duduk diam manis ya kita pun mau dong, mau dong gitu. Cuman menyerap apa, merencanakan, menyerap laporan ya kita juga mau dong gitu. Iya. Itulah. Jadi kuncinya kita harus berkaca kepada gubernur hari ini, kepada Edi Mulyadi. Beliau kenapa bisa menata? Karena beliau turun Pak langsung. Beliau turun langsung. Dia tahu dia harus apa, dia harus berbuat apa. Jadi pola kepemimpinan yang efektif dan populis hari ini itu ya kalau secara teoritis itu manajemen by walking around. Jadi dengan turun ke lapangan, solusi ditemukan di lapangan, bukan di meja, melalui data-data. Ya, betul. Karena tidak ada kesenyawaan, Pak. Yang terpenting itu kesenyawaan antara yang ingin melaksanakan suatu kebijakan, gitu ya. Ya, benar. Itu frekuensinya itu akan berbeda ketika kita turun ke lapangan dengan Dengan di kantor. kantor. Kan kalau di kantor sejuk Pak. Ada AC-nya, Ada AC. nyaman mungkin katanya ya. Oke. Terima kasih Kang Dedi. Terima kasih Kang Bali. Terima kasih Kang Sandi udah mau diajak riuh di sini ya. Diskusi Untuk lah. bincang-bincang diskusi santai. Nah, teman-teman, untuk informasi bahwa perwali pertama wali kota kita itu adalah perwali nomor 2 tahun 2025 yang dimana kita sedang gencar efisiensi, malah perwali pertama yang dibuat oleh Kang Ayep adalah perwali tentang tunjangan rumah dinas. Ya, itu perwali nomor 2 2025, tunjangan perumahan bagi pimpinan anggota DPRD, dan perwali nomor 3 2025 itu tentang tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD. Dan nilainya teman-teman untuk anggotanya aja itu 28 juta per bulan untuk anggota DPRD ya. Ketua sama wakil beda. Dan itu tunjangan perumahan dinas. Dan tunjangan transportasi itu sampai 20 juta per bulan teman-teman. Perjalanan dinas. Nah, ini kita akan bahas di episode selanjutnya. Siap? Jadi terus pantau ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Terima kasih penonton yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.